Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul tentang pengembangan majalah berbasis keterampilan generik sains dengan metode outbound pada energi dan perubahannya, yaitu kelas 3 sekolah dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari judul yang saya ambil, yaitu presentasi belajar merupakan hasil pengukuran terhadap peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam waktu tertentu yang dapat diukur menggunakan tes hasil belajar siswa di akhir semester. Secara singkat saja ya, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah prestasi siswa kelas 3 sekolah dasar jika menggunakan model pembelajaran majalah akan lebih baik daripada presentasi siswa kelas 3 yang dikenai dengan model tersebut. Di sini juga terdapat identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah dibuktikan di atas, maka dapat diambil 3 faktor. Yang pertama yaitu mungkin karena siswa memiliki motivasi belajar yang rendah. Yang kedua, mungkin guru belum menggunakan model saat memberikan pembelajaran terhadap siswa. Yang terakhir yaitu mungkin peranan orang tua kurang dalam hal menyediakan fasilitas atau memberikan motivasi terhadap anak. Jadi selanjutnya itu ada kajian teori. Kajian teori itu menurut Sanjaya itu ada 3: faktor guru, faktor siswa, dan faktor prasarana alat dan media. Kemudian keterkaitan pengembangan majalah berbasis keterampilan generik sains pembelajaran IPA sekolah dasar. Ya, untuk pada kurikulum 2013 yang berlaku saat ini, mata pelajaran IPA disajikan dalam konsep bervariasi sesuai jenjang pendidikan. Pada jenjang sekolah dasar atau SD, IPA disajikan secara tematik atau bergabung dengan jenjang sekolah menengah pertama yaitu SMP, dan pada jenjang sekolah menengah atas yaitu SMA. Sehingga keterampilan generik sains tidak diperoleh secara tiba-tiba, melainkan keterampilan itu harus dilatih agar terus mengikat. Ya, selanjutnya itu majalah sains. Majalah sains merupakan media Majalah sains merupakan media informasi dengan tujuan untuk menyampaikan berita aktual yang berkaitan dengan konsep sains atau ilmu pengetahuan alam. Majalah sains berisi 4 konsep. Baik, dalam majalah sains tadi itu berisi ada 4 konsep bidang kajian utama. Yaitu yang pertama energi dan perubahannya, yang kedua materi dan sifatnya, yang ketiga bumi di antariksa serta makhluk hidup dan proses kehidupannya yang diintegrasikan dengan pengetahuan umum yang berupa perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi yang bersifat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini ada kelebihan dan kekurangan menurut
Ali dalam Asyfuriah dan Nuswawaniti, yaitu pada tahun 2015. Yang pertama yaitu ada kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu siswa dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Yang kedua, siswa akan mengikuti. Jadi kelebihan yang kedua yaitu siswa akan mengikuti urutan pikiran secara logis melalui pengulangan materi. Dan yang ketiga, perpaduan teks dan gambar dapat menambah daya tarik dan memperlancar pemahaman informasi yang disajikan dalam dua format, yaitu yang pertama format variabel dan visual. Ya, dari kelebihan yang keempat yaitu berisi informasi yang bersifat aplikatif sesuai dengan perkembangan dan temuan-temuan baru, sehingga dapat dijadikan sesuai suplemen pembelajaran sesuai keinginan. Di sini juga terdapat kekurangan, yaitu ada dua kekurangan. Jadi kekurangan yang pertama itu banyak yang digunakan relatif tinggi atau mahal. Yang kedua, proses pembuatan hingga percetakannya membutuhkan waktu cukup lama. Ya, di sini ada pengertian outbound. Menurut Muksin 2009, outbound adalah sebuah program yang dilaksanakan di luar maupun di dalam alam bebas. Outbound secara singkatnya itu, outbound adalah suatu program pembelajaran di alam terbuka yang berdasarkan pada prinsip experiential learning atau belajar melalui pengalaman langsung yang disajikan dalam bentuk permainan, simulasi, diskusi, dan petualangan sebagai media penyampaian materi. Ya, di sini ada beberapa tujuan outbound sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri siswa. Yang kedua, berekspresi sesuai dengan caranya sendiri, namun masih dapat diterima lingkungan. Dan yang ketiga, mengetahui dan memahami persamaan pendapat orang lain dan mengembangkan semangat dan motivasi untuk terus terlibat dalam kegiatan-kegiatan. Ada dua jenis outbound. Yaitu pertama ada rel outbound. Ini merujuk pada kegiatan yang memerlukan ketahanan dan ketantangan fisik cukup besar, dan para peserta menjalani petualangan yang mendebarkan peserta jungle survival. Yang kedua, fun outbound, semi outbound. Ini merujuk pada kegiatan yang dilakukan tidak berisiko tinggi karena para peserta hanya terlibat dalam petualangan yang tidak mendebarkan. Nah, di sini ada kekurangan. Di sini ada langkah-langkah pembelajaran outbound sebagai berikut. Yang pertama, guru merumuskan dengan teliti pengalaman belajar yang direncanakan untuk memperoleh hasil yang potensial atau memiliki alternatif hasil tersebut.
Guru berusaha menyajikan pengalaman yang bersifat menantang dan memotivasi. Kemudian siswa dapat bekerja secara individual tapi lebih sering bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Para siswa ditempatkan dalam situasi-situasi pemecahan masalah yang nyata. Di sini ada beberapa kerangka berpikir. Dalam pengembangan tindakan kelas, proses belajar mengajar dapat sistem outbound dapat dilihat dari presentasi dan kemampuan peserta didik. Presentasi belajar yang dapat dicapai siswa kelas 3, tema energi dan perubahannya. Hal tersebut dapat dalam praktek secara langsung. Peserta didik akan cenderung lebih senang dalam pembelajarannya karena peserta didik dalam belajar sistem permainan outbound pastinya akan mudah diingat dalam materi yang telah disampaikan. Dalam proses pembelajaran tersebut, peserta didik dituntut secara aktif tidak hanya menerima ilmu pengetahuan tersebut begitu saja, namun mereka harus benar-benar memperoleh pengetahuan yang sangat baik dalam memuaskan dalam pembelajarannya secara berlangsung. Nah, di sini saya mengutip ada beberapa jurnal, bisa dilihat dari daftar pustaka. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Bila ada banyak salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.